Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pemirsa dakwah Solo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di dalam kultum di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, dan kita bersyukur juga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dan juga amalan-amalan yang lain di bulan ini. Nah, berkaitan dengan pengasuhan ya terhadap orang tua terhadap anak ya, kita mungkin sering mengabaikan partner kita gitu ya. Misalkan seorang suami ya, seorang suami terhadap istri. Ada satu pembahasan yang menarik ya di dalam pengasuhan anak ini, bahwa kadang-kadang suami lupa memberikan kebutuhan bagi istri ya. Tentu ini bukan kebutuhan materi ataupun nafkah yang materi seperti itu, tetapi yang bisa membuat istri itu tenang, nyaman, tenang ya. Ini berhubungan dengan nafkah batin atau nafkah yang berhubungan dengan jiwa tentu saja. Kenapa? Karena ketika di rumah mungkin ya, atau pengasuhan yang bisa dibilang mungkin hampir mayoritas ya, atau sebagian besar itu dilakukan oleh istri kita. Karena istri kita adalah pemimpin di rumah suami ya, atau di rumah kita, kan seperti itu. Dan juga atas anak-anak kita. Meskipun suami juga memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, tetapi hampir sebagian besar waktu itu banyak waktu anak-anak kita dengan istri kita. Sehingga tentu banyak energi psikis ya, atau energi mental yang itu terkuras pada diri istri-istri kita. Sehingga itu juga akan mempengaruhi bagaimana istri kita nanti akan mengasuh anak. Makanya banyak pembahasan tentang pengasuhan atau parenting yang juga menekankan untuk membahagiakan istri dulu sebelum membahagiakan anak. Dan jika kita mendengar ini, tentu kita teringat dengan salah satu sabda Rasulullah SAW, bahwa Rasul bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya ya, istrinya, anaknya. Sesungguhnya aku ya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling baik di antara kalian di dalam memperlakukan keluargaku ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, kita bisa mengambil pembelajaran dari sini bahwa Rasul adalah orang yang baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Nah, dari sini tentu saja bisa menjadi pedoman bagi kita, teladan juga bagi kita untuk apa? Untuk memperhatikan tidak hanya anak, mengasuh anak, tetapi juga siapa yang mengasuh anak kita, atau siapa partner kita dalam mengasuh anak. Tentu saja kalau suami adalah istri, dan kalau istri adalah suami. Jadi sebenarnya tidak hanya suami yang memberikan memberikan energi ya, memberikan energi psikis ya, atau energi yang bisa membuat istri itu tenang, nyaman, aman, tetapi sebaliknya istri juga sama seperti itu. Nah, hanya ini dicontohkan atau Rasul yang berkata, sehingga mungkin ini lebih prioritas untuk suami.
Di kitab Nizamul Ijtima'i ya, yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga dikatakan di sana bahwa kehidupan suami istri atau kehidupan rumah tangga suami istri adalah kehidupan persahabatan. Jadi istri adalah sahabat bagi suami dan suami adalah sahabat bagi istri. Jadi menarik karena ketika kita memiliki teman, memiliki sahabat, itu interaksi kita dengan sahabat adalah interaksi yang interaksi yang nyaman ya, interaksi yang santai, interaksi yang tidak kaku gitu ya, interaksi yang interaksi persahabatan yang baik lah seperti itu. Apalagi ini adalah antar pasangan ya, istri dan suami, suami dan istri seperti itu. Kita Muqaddimah Dustur misalkan ya, yang membahas pasal tentang suami istri. Jadi kehidupan suami istri itu juga kehidupan yang syarat dengan ketenangan ya. Bahkan sakinah ini kan juga disebutkan Allah ya di dalam salah satu ayatnya gitu ya. Dan sering kita dengar ya kata-kata as-sakinah, kata-kata mawaddah, kata-kata rohmah seperti itu ya di dalam pembahasan tentang nasihat-nasihat pernikahan. Tentu tidak hanya ketika pernikahan tetapi juga ketika menjalani kehidupan pernikahan atau berumah tangga itu tadi gitu ya. Sehingga kehidupan suami istri adalah kehidupan yang syarat atau penuh dengan ketenangan, persahabatan dan juga kasih sayang. Nah, para pemirsa dakwah Solo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu atau beberapa penjelasan ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dan juga penjelasan dari ulama tentang kehidupan suami istri. Nah, tentu ini menjadi hal yang penting apalagi di era sekarang ya, era yang katakanlah banyak kesibukan gitu ya, banyak kesibukan ya. Mungkin banyak beban pekerjaan ya bagi para suami begitu ya, sehingga ketika dia pulang ke rumah ya bisa jadi ada potensi dia untuk meluapkan ya atau melampiaskan ya capeknya seperti itu ya. Nah, maka harapannya ya para suami termasuk istri memahami hadis ini ya untuk sama-sama berkolaborasi ya. Karena mengasuh anak ya bukan hanya urusan istri saja ataupun suami saja tetapi keduanya seperti itu. Nah, banyak sekali hal-hal yang kita bisa teladani dari Rasulullah ya, bagaimana Rasulullah bersikap sabar ya ketika melihat istrinya itu yang harusnya itu marah tetapi Rasul bersabar gitu ya. Bahkan Umar bin Khattab juga memberikan contoh yang sama gitu ya. Umar kan sosok yang tegas gitu ya, sosok yang tegas gitu ya. Tetapi ketika istrinya marah kepada Umar ya, Umar justru menyampaikan pada para sahabat ya, bagaimana aku bisa marah kepada orang yang sudah merawat anak-anakku dan mendidik anak-anakku dan juga mencukupi atau melayaniku seperti itu. Nah, jadi ini ada satu implikasi juga ya buat para ayah untuk bisa belajar bagaimana kita mengendalikan emosi kita, bagaimana kita mengelola emosi kita ya, sehingga tidak berpengaruh terhadap istri ya, karena istri itu sudahlah capek juga ya, sudahlah memiliki beban juga ya, beban untuk mengasuh anak ya. Nah, itu akan membuat nanti akan berpengaruh terhadap anak-anaknya. Nah, ini adalah satu kondisi yang itu jarang disadari oleh para suami seperti itu. Nah, intinya adalah suami harus bisa menjadi sahabat ya bagi istrinya. Kalau suami bisa menjadi sahabat bagi teman-temannya ya, maka suami juga harus bisa menjadi sahabat bagi istrinya. Dan istri tentu saja harus
bisa menjadi sahabat ya, harus belajar juga ya untuk menjadi sahabat kepada pasangannya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.